itu, apakah orang yang kaya dia memanfaatkan kekayaannya di jalan Allah untuk ibadah kepada Allah, atau orang yang diuji dengan kesabaran miliki bahwa dia bersabar tetap bergantung hidupnya kepada Allah. Jadi poinnya adalah di hadapan Allah bahwa inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling hebat, yang paling mulia di hadapan Allah itu adalah orang yang paling bertakwa. Jadi yang melakukan segala perintah dan ketentuan Allah itu. Jadi poinnya di situ di hadapan Allah. Mengenai masalah hal mengabulkan doa, ya Allah itu ketika dalam firman-Nya ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku pasti aku kabulkan, kata Allah. Jadi cara Allah mengabulkan doa hambanya, tentu Allah yang lebih tahu hal yang dibutuhkan oleh hambanya. Bisa Allah gantikan, Allah kabulkan, namun Allah gantikan dengan cara yang lebih baik dari yang kita inginkan. Begitu contoh, Ibu Zain ini berdoa mohon kepada Allah minta ingin memiliki motor, tapi Allah tidak kabulkan. Bisa saja Allah ingin ganti karena Ibu Zain ini sebenarnya kebutuhannya lebih diganti oleh Allah dengan yang lebih baik, Allah kabulkan malah dapat mobil, kan gitu. Jadi kita jangan suka menuntut kepada Allah, padahal Allah yang maha tahu. Hal Allah juga mengabulkan doa setiap hambanya, atau ada juga karena setiap kita berdoa karena di situ diawali dengan istighfar, Allah kabulkan juga dengan beberapa pengampunan dosa-dosa kita gitu. Makanya tugas kita memang berdoa memohon kepada Allah dan selalu bersyukur kepada Allah. Karena kalau sudah berdoa memohon dan bersyukur, poinnya Allah la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur kepada Allah, Allah tambahkan segala nikmatmu gitu. Begitu saudariku. Aku tambah sedikit. Baik. Aku tambah sedikit. Baik Bunda. Oke, silakan Bunda, silakan. Nah, begini ya saudaraku ya. Kalau kita melihat kenapa si Oten ini doanya hidupnya enak, Ibu salah menilai ya. Saya Muslim, saya Islam nih. Di sekitar saya tuh banyak Oten yang menderita loh. Jadi jangan melihat yang apa ya, yang nampak di matanya Ibu aja. Terus Ibu memukul rata, enggak. Mereka tuh banyak yang miskin juga ya. Jadi gini ya, Allah itu memberi rezeki kepada semua hambanya ya. Karena enggak dipandang dia Kristen, dia Buddha, dia apa segala macam. Tetap diberi rezeki, tetapi pada akhirnya nanti di akhirat perhitungannya, apakah dia bertakwa, apakah dia mengesahkan Allah, apakah dia termasuk orang-orang apa namanya ya, yang tidak syirik, tidak menduakan Allah. Di situ perhitungannya nanti. Jadi memang di dunia ini Allah Maha Pemberi rezeki. Jadi jangan pukul rata Bunda ya. Di tempatku tuh Oten tuh banyak kere-kere loh. Bahkan orang Islam yang gitu ya. Jadi Allah itu Maha Adil. Banyak-banyak bersyukur aja Bunda. Saya itu banyak bersyukur ya. Apapun itu saya syukuri ya. Jadi rezeki itu terasa mudah loh. Misalnya nih ya, ada orang baik sama saya tuh bersyukur, kita dikasih rezeki. Banyak-banyak bersyukur aja ya, Allah Maha Pemberi rezeki. Dan tetap berharap hanya kepada Allah. Gitu Bunda ya, terima kasih. Terima kasih Bunda Rahma. Begitu ya Bu Zain, mohon izin untuk bergantian dengan yang lain ya Ibu Zain. Ya silakan. Ya, terima kasih Bu Zain sudah bertanya kepada kita. Semoga hari-harinya menyenangkan. Jangan lupa bersyukur terus. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Lo kok turun? Belum juga nurunin. Nah, di sini ada Pak Hermawan. Assalamualaikum Pak Hermawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ada yang mau disampaikan Pak Hermawan sebelum Pak? Insya Allah saya ini pertama mau menyapa para Ustadz di sini, Al Mukarram, Ustadz Alif nih, ada Ustadz Andi, Bunda Rama juga, Masya Allah, Tabarakallah. Semoga kita diberi maghfirah, panjang umur, sehat selalu ya. Amin. Saya nggak lama tuh. Saya ini Al Fakir bukan Al Mukarram. Kami orang biasa-biasa aja Pak. Sama ya. Jadi ini ada yang mau dipertanyakan, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa Pak, silakan Pak. Insya Allah kalau bisa ya nanti kita jawab Pak. Silakan Pak. Iya, sebenarnya buat saya penting nggak penting, cuma pingin tahu aja itu pertanyaannya.
Jadi ini Ustadz, ada kan misalkan oten tuh ya Ustadz ya, atau non muslim, dua-duanya suami istri misalkan non muslim terus masuk muslim. Nah itu kan udah syarat Islam. Itu kalau nikahnya kan dulu nikahnya kan syariat Kristen tuh, sekarang pindah ke muslim, itu harus gimana nikahnya? Nikah ulang apa gimana tuh? Apa nggak usah pernikahannya nggak usah di itu lagi, itu cuma itu aja Ustaz. Ya silakan Ustaz Alif ditanggapi Ustaz. Ya baik, terima kasih. Memang di sini juga dalam sebuah pembahasan, namun kita melihat sejarah zaman Rasulullah SAW. Ketika zaman Rasulullah mereka melakukan pernikahan, waktu itu masih dalam masa kemusyrikan. Ketika mereka menjadi seorang muslim itu tidak perlu menikahi ulang. Ya, jadi pernikahannya otomatis sah ketika mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bahkan di dalam Al-Quran itu ada ayat di zaman Rasulullah, contoh yang tabat ada abilah habi watab ma agna anhu maluhu wa makasab saya selanarung datalahabi wa mru'atuhu ammalatal hatab. Bahkan di situ statusnya menyebutkan istrinya Abu Lahab itu juga statusnya tetap istri. Jadi namun ketika datang syariat dan sebagaimana juga peristiwa zaman Rasulullah, bahwa ketika dia menjadi seorang muslim masuk ke dalam Islam, memang tidak diwajibkan untuk melakukan ulang prosesi pernikahan sebagaimana umumnya, karena di situ sudah otomatis mereka sah pernikahannya. Pada zaman Rasulullah, para sahabat yang sebelumnya mereka yang menyekutukan Allah, mereka semua sudah berumah tangga, namun ketika menikah mereka tetap melanjutkan karena otomatis sah di hadapan Allah, apalagi kan mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat, begitu. Subhanallah, jazakallah khair, terima kasih banyak Ustadz Alif, Masya Allah, mudah-mudahan bermanfaat dari paparan jawaban yang sangat bagus. Saya sangat setuju. Berarti tinggal sudah jalanin Islam aja Ustadz ya. Ya betul aja, ya. Kalau memang istilahnya penasaran, pengen lebih yakin, ya sudah diulang, proses ulang nggak apa-apa. Maksudnya kan biasanya perubahan data kan gitu di KUA atau apa kan surat nikah, ya udah di situ kan diikrarkan ulang oleh KUA gitu. Ya kalau memang pingin lebih afdol, cuman kita melihat dari hukum sejarahnya dan banyak ulama juga yang berpendapat ketika kedua mereka itu masuk Islam, keduanya ya tidak perlu ada pernikahan ulang. Kalau mau nikah ulang juga resepsi lagi, lebih bagus, ya? Misal udah usia 50 tahun dirias lagi, nggak apa-apa sih, undang-undang saya gitu. Iya betul. Ya cuma gitu aja Ustadz, masalah alhamdulillah bisa naik ke sini ya, jadi saya itu aja, jadi enggak ya Ustadz, Masya Allah, cuma saya baik, terima kasih Pak Hermawan. Salam sehat semuanya, Bunda Rama juga, Masya Allah Bunda sehat selalu ya semuanya Ustadz. Ya. Terima kasih Pak Hermawan, sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin diturunkan saja. Siap. Kita sapa lagi di sini, kita berurutan ya. Ada MX Steady. Selamat siang MX Steady, Islam atau Kristen Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, Islam ya. Ya, silakan. Islam. Ada pertanyaan silakan Mbak, sambil kita menunggu teman-teman Kristen. Yang naik teman-teman di bawah mohon izin ya, teman-teman Kristen ya. Silakan naik. Ayo. Silakan Pak Max Steady, ada yang ditanyakan. Iya, izin bertanya ya, Bang. Silakan. Saya ini kan scroll TikTok ini kan, terus lihat ada PT yang lewat, ada seorang guru Buya malah ya, Buya yang bahwasannya pernyataannya sedang menjelaskan apa tuh Isra Mi'raj, dan dia menanggapinya kalau bahwasannya itu dia dongeng. Jadi saya minta dijelaskan nih, banyak orang yang awam ya kan tentang Isra Mi'raj itu. Bolehkah saya minta penjelasannya dari para ustadz ini? Baik, terima kasih Pak Max. Jadi akan dijelaskan dari ustadz kita. Silakan Ustadz Alif, ditanggapi Ustadz.
Oke, baik, terima kasih. Nah, memang Al-Quran itu sudah menyebutkan ya, sudah menyebutkan bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu seingatku di surah Al-Isra ayat 60 itu poinnya. Wa idh qulna laka inna rabbaka bin nas wa ma ja'alna ru'ya al-ayah ya, saya khawatir salah bacanya itu, bahwa dan ingatlah ketika kami wahyukan kepadamu sesungguhnya ilmu Tuhanmu meliputi seluruh manusia dan kami tidak menjadikan mimpi yang telah kami perlihatkan kepadamu melainkan sebagai ujian bagi manusia. Jadi ujian juga keimanan buat kita sebagai seorang mukmin, apakah kita percaya atau tidak terjadinya Isra dan Mi'raj itu. Karena jelas bahwa ketika dia percaya, ya alhamdulillah sesuai dengan yang disyariatkan dan yang disampaikan oleh Rasulullah juga dengan ayat Al-Quran. Ketika orang yang tidak percaya, yaitulah ujian keimanan memang. Allah, makanya di situ dikatakan sebagai ujian bagi manusia. Illa fitnatal linnas gitu. Akan diuji manusia gitu ya. Jadi ketika yang tidak percaya, ya silahkan mereka tidak percaya. Artinya dia meragukan kebenaran firman, meragukan penyampaian Rasulullah dan para sahabat. Ya memang ada konsekuensi yang sangat besar, tapi orang itu kadang punya penjelasan pemahaman sendiri. Ketika penjelasan itu tidak sebagaimana keumuman para ulama yang diakui keilmuannya, maka kita jangan ikut terseok ke sana. Kita ikuti, kita taklid kepada para ulama yang jelas keilmuannya, yang jelas dari zaman Rasulullah, para sahabat, begitu juga para tabi'in, bahwa memang terjadi peristiwa itu. Begitu saudaraku. Ini pendapat dari saya, mohon maaf kalau hilang, tapi pakai dalil maksudnya nggak ngarang. Ya begitu, Bang Max Steady. Bagaimana dengan jawabannya? Ya alhamdulillah terpaskan. Semua penasaran aja gitu, kok ada gitu seorang guru sampai sekelas Buya. Baik, gimana Ustadz Alif menurut tanggapan Ustadz? Iya, siap. Gimana Ustadz? Tadi saya itu sudah saya borong semua. Sudah diborong semua Pak? Gimana jawabannya? Pak? Ikuti penjelasan ulama, jumhurnya para ulama ketika menyampaikan peristiwa tentang Isra dan Mi'raj gitu. Nah karena disitulah ulama-ulama itu tidak mungkin sepakat untuk berbohong, tidak. Semuanya menggunakan dalilnya juga ada gitu. Ya, jangan sampai gitu kita ya, Pak. tersesat. Gitu ya Pak, sudah ya itu poinnya, jangan sampai kita ikut tersesat, itu poinnya ya, betul ya Ustadz Alif ya? Ya, itu poinnya Bang Max tadi. Sama-sama Bang Max tadi, terima kasih sudah naik ke sini. Sehat selalu, izin menurunkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini ada Mas Said. Selamat siang Mas Said. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Mas Said. Ada yang mau disampaikan? Suatu kehormatan bisa dinaikkan di roomnya. Ya, silakan. Mas Said, ada yang mau ditanyakan barangkali? Silakan Bang. Ya, ini mau salam-salam aja. Semoga para mujahid-mujahid Islam selalu diberi kesehatan, murah rezeki, panjangkan umurnya, dan selalu diberikan kemudahan-kemudahan. Ini Bang, Zumanya di mana ya, Ustadz? Masih sholat, masih ada keperluan. Oh iya. Iya. Gimana? Ada yang mau disampaikan gitu aja? Iya, gitu aja. Baik, terima kasih. Semoga sehat selalu ya, Bang Said. Izin menurunkan ya, Bang. Iya, siap. Siap. Assalamualaikum, Bang Mas Said. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita di sini kedatangan tamu Mahadewa. Ada yang mau disampaikan, Pak Mahadewa? Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau salam-salam ini Pak Mahadewa? Diturunkan aja deh kalau Enggak, tadi kok ini handphone kok rusak tadi ya?
selalu ada bunyi jam gitu. Tadinya sih Dewa ingin menjelaskan mengenai soal Isra Miraj tadi ya, tapi sudah dijelaskan sama Pak Alif dan alhamdulillah ya karena orangnya tidak ada ya sudah, apa yang harus Dewa jelaskan gitu. Ya nggak apa-apa, lanjut aja. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Alis ada sedikit mau bertanya kepada Bang Ardian atau kepada siapa aja yang ada di sini. Karena semua tanya gini, Alis itu punya punya calon dari luar negeri, dari Turkiya gitu. Dia masih Kristen agamanya. Jadi Alis bilang gini, dia rencana mau nikahin Alis gitu. Gini sama dia, aku tidak mau nikah kalau kita dua agama, tidak boleh. Di dalam agama kita lain agama gitu. Kenapa? Terus dia bertanya kenapa? Yang penting kan aku menghormati. Oh tidak boleh, di dalam Bible kamu juga pun dilarang. Nah Alis mau tanya, apakah Bible di Indonesia dengan di Bible luar negeri sama? Sebentar Bang, Mbak Alis ini luar negerinya itu maksudnya di mana? Papua Nugini atau mana? Nia. Terus Nia itu di daerah mana itu? Amerika. Oh bukan Papua Nugini ya? Bukan. Oh sorry. Bukan. Oke. Makanya saat ini kan gini Bang, Alis mau tanya apakah isi Bible Indonesia dengan isi Bible luar negeri itu sama gitu maksudnya kalau misalnya sama, Alis mau nunjukkan bahwasanya tidak ada di situ mengatakan Yesus itu Tuhan gitu loh, maksud Alis bahwasanya Alis mau meyakinkan dia bahwasanya Yesus itu bukan Tuhan gitu loh. Apakah sama isinya? Nggak sama, beda-beda. Oh beda. Jadi untuk membuktikan dia bahwasanya Yesus itu tidak Tuhan, di dalam Bible mereka itu menunjukkan yang mana gitu loh, apanya gitu, ayatnya gitu. Banyak kalau untuk membuktikan Yesus 17 ayat 3, kemudian Markus 12:29, banyak sekali sih sebenarnya. Ya, tapi poin pentingnya adalah kalau menurut saya cari aja yang Islam yang bisa membimbing Mbak Alis supaya lebih kafah dalam keislaman Mbak Alis. Karena tapi Bang, dia serius mau mualaf gitu loh, makanya dia minta meyakinkan gitu. Oh, serius mau mualaf. Balis. Ya. Bisa disuruh ke sini, suruh naik ke sini, dia bisa berbahasa Indonesia. Enggak bisa, nanti dia datang nanti bulan 4. Nanti maksud Alis hanya ngasih tunjukkan aja bahwasanya di Bible dia itu mengatakan Yesus itu hanya utusan gitu loh. Makanya Alis tanya, apakah sama isi Bible Indonesia sama Bible luar negeri gitu. Kalau misalnya beda, Alis minta tolong kalau misalnya di Bible luar negeri itu yang mana gitu loh, maksudnya ya, sebelum baca gitu. Ya, sebelum Ahi Dewa melanjutkan jawaban, saya izin menyuarakan, ngapain digenti, saya cuma sedikit menyuarakan saudara-saudara kami yaitu komunitas jombloan beriman. Mereka merasa keberatan karena kami pun yang muslim banyak, kenapa milih yang oten gitu. Nah itu mereka bilang, itu aja. Lanjut Ahi Dewa dan yang lain, saya izin ke warung dulu. Siap. Ya, mungkin kalau Bang Dewa mau ditanggapin atau gimana Bang Dewa? Enggak, kalau toh misalkan bener dia itu pengen belajar Islam, bisa nggak dia nanti kapan-kapan disuruh naik ke sini, ya kan, kita ngobrol sama Bang Juma, kita kasih pengertian kepada dia. Nah, dia bisa bahasa Indonesia atau tidak? Oh enggak, bahasa Inggris. Baik, nggak apa-apa, walaupun bahasa Inggris nggak apa-apa. Dewa, mohon maaf, bukan bagian daripada kesombongan. Walaupun Dewa ini tidak pernah kursus bahasa Inggris, tidak pernah sekolah itu nggak, tapi alhamdulillah bahasa Sunda Dewa lancar sampai sekarang. Ya, alhamdulillah. Jadi kan gini kan Bang. Jadi gini, itu tadinya dia minta membuktikan. Jadi kan sebelum bilang gini sama dia, Alis bilang gini, apakah kamu pernah baca Bible?
Wah, kayaknya suaranya Mbak Alis ya. Mbak Alis, monitor. Mbak Alis. Baik. Izin menurunkan ya kalau memang sudah nggak bisa. Gimana ini, teman-teman? Beliau sinyalnya merah ya. Jaringannya tidak bersahabat. Oke, kita ke yang lain dulu ya. Di sini ada Azuma. Wih, ini Kristen apa Islam ini? Azu. Tidak Kristen atau Islam? Nah, dan kamu Mbak Alis, putus-putus Mbak Alis. Sebentar ya. Azuma Kristen atau Islam? Kamu ada pernah Azu? Islam, Bang. Wih, Islam. Salamnya mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan? Saya mau tanya, kan di pesantren itu kan banyak yang belajar sambil ngerokok, baca kitab sambil ngerokok. Terus ada nggak Nabi yang mengajarkan kepada umatnya merokok? Nah ini sudah masuk ke ranah ini perpilah-pilahan ini. Ustaz Talib, silakan Ustaz. Belum ada rokok. Waktu itu belum ada rokok kan ya. Iya, silakan Ustaz Talib. Oke, kita sebut saja Rasulullah tidak mengajarkan. Nah, saya sih karena ini pertanyaannya di tempat umum, kalau saya masih melihat itu sangat baik dan lebih baik daripada yang dipegang HP sambil ngerokok, bahkan nyekek botol, lalu dia sambil pargoy. Itu jauh, bahkan bukan perbandingannya. Itu tindakan yang baik dan mulia, ya. Jadi karena bukan suatu hal yang prinsip gitu. Baik, terima kasih jawabannya Ustaz Alif. Mungkin Dewa tambahin sedikit, Pak Aryansa. Silakan Bang Dewa. Silakan Bang Dewa. Begini, pada Rasulullah SAW itu tidak suka sama yang namanya bau tembakau. Ada hadisnya itu. Jadi kalau misalkan toh belajar ngaji, ya memang tidak ada pelarangan juga ya, tidak ada pelarangan untuk merokok. Yang pelarangan merokok itu ketika kita melaksanakan yang namanya sholat. Tetapi yang perlu kita ketahui di sini, banyak pada saat ngaji itu, betul kata Pak Alif bilang, mereka memegang handphone. Apa urgensinya ketika mengaji? Itu aja penambahannya. Baik, kalau dari satu-satu kita seperti itu, mungkin kalau dari saya sedikit, bahwasanya karena hal ini adalah hal yang sangat rentan sekali, maka saya sarankan Ibu Azuma silakan dipikirkan sendiri mana yang lebih cocok dan mana yang tidak cocok gitu ya Ibu Azuma, karena ini sensitif sekali di tempat kita gitu ya Ibu Azuma. Bang Aryan, sebentar Mbak Alisa, sebentar. Maaf. Iya, saya di mute dulu ya. Oke. Gimana Ibu Azuma? Gitu ya. Baik Ibu Azuma, terima kasih atas responnya. Izin menurunkan Ibu Azuma mungkin belum bersuara. Terima kasih Ibu, izin menurunkan. Assalamualaikum Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Joker, ada yang mau dinarasikan? Mohon izin Gurunda untuk semuanya, mohon izin monitor sebentar. Untuk mu'alaf, yang mau mu'alaf tadi dari saudaraku, silakan kirim permintaan ya kalau masih ada. Kita tunggu. Siapa? Yaudah, tadi ada yang mau mu'alaf tadi. Kalau masih ada di sini, tolong belum ada. Permintaan ya. Tadi namanya belum ada. Dancer apa saya lupa tadi. Belum ada. Kalau ada ya biar typing di bawah, setelah typing saya naikkan. Gitu ya Bang Joker. Oke, siap Gurunda. Ya udah gitu aja Gurunda, mau monitor di bawah lagi. Terima kasih Bang Assalamualaikum Joker. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap. Mungkin kasus dari Mbak Alisa ini belum selesai. Ustadz Alif, silakan Ustadz.
Alis hanya minta 2 ayat aja dari Bible luar negeri gitu biar Ayat 3 Markus 12:29. Markus 12:29, Yohanes 17 ayat 3. Oke, cuma itu aja kan Pak Bang. Mungkin dari yang lain Ustaz Alif tambahin Ustaz. Dalil apa? Dalil yang menyatakan Yesus bukan Tuhan. Oh, ya udah Markus 3:21 juga nggak apa-apa. Ya, Markus 3:21 juga bisa. Itu berbahasa Inggris kan Bang? Yes, bahasa Inggris bisa, bahasa Indonesia juga bisa. Sama isinya kan. Karena kalau memang dia Tuhan, nggak mungkin keluarganya bilang Majnun. Iya, betul. Wahyu 22 nomor 9. Wahyu 22 nomor 9. Oke, Alis catat. Ya, Wahyu 22 nomor Yohanes 5:30. Masih kurang? Iya. Oke, itu aja udah cukup. Supaya dibacanya dulu kan, dari simak-simaknya dulu, biar dipikirkannya dulu, kok bisa ada baca kayak gini gitu. Ya, terima kasih ya Mbak Alisa. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalau misalkan nanti gagal, ada dewa, nggak usah takut. Dewa siap kan? Mumpung Iya, siap. Oke. Oke. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, kita akan naikkan lagi teman-teman. Di sini ada ribuan orang yang akan naik ya. Di sini ada Isol Paputungan, ini Kristen kayaknya. Ya, selamat siang Isol. Isol. Halo. Isol. Aduh, diem dia. Isol. Oke, berhubung nggak ada suaranya, saya izin menurunkan ya, Isol. Terima kasih. Sama-sama Bang Ardi. Siapa yang nurunin duluan ini? Aduh, hostnya ya? Kita cek di sini ada Anissa HSB. Ya, Anissa HSB, monitor Kristen atau Islam? Iya, Islam Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, tunggu. Ini Just Juice ini kok pakai nama begini ya? Just Juice ya? Ini Islam lah? Hah? Just Juice ini nggak jelas ya? Pakai nama kayak gitu. Mau memperburuk citra Islam gitu maksudnya. Anissa ini kayaknya noise banget ya Anissa ya. Coba pindah tempat dulu Anissa. Anissa. Aduh. Anissa. Ya sudahlah. Aduh. Susah. Kenapa sih kok susah? Ini ada Cai. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat siang Cai. Cai. Iya, saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala. Waalaikumsalam warahmatullahi. Islam ya. Alhamdulillah mualaf Bang. Alhamdulillah. Ada yang mau disampaikan Bang? Sedikit. Tak aja sih dengan mau minta petunjuk. Intinya mau minta petunjuk arahan bagaimana saya kedepannya dengan agama saya. Oke, baik. Nah, jadi silakan Ustaz Alif. Ya, siap Bang Jai. Silakan Ustaz Alif. Ya, sabar Bang Jai. Biar dijawab dulu kan udah ditangkap ini. Silakan Ustaz. Halo, monitor. Ya, silakan Ustaz Alif. Mungkin poinnya dia belum sampaikan. Sudah. Beliau mualaf. Saya mau sampaikan ini supaya mohon maaf Ustadz Alif tahu apa keluhan saya.
kenal ya? Sudah kenal ya? Belum sih, di sini aja baru pertama kali. Oh ya, silakan. Nah, jadi saya mau menceritakan dulu, saya seorang Kristen, ibu saya juga Kristen, cuma pihak bapak seorang Muslim. Pada akhirnya saya masuk Muslim, masuk Islam, ibu saya juga ikut masuk Islam. Cuma untuk saya sebagai seorang anak, nggak ada pelajaran ataupun arahan ataupun petunjuk soal Islam dengan jelas. Jadi saya nggak tahu tuh Islam itu seperti apa, kewajiban Islam itu apa. Cuma yang saya tahu ibadah, sholat, puasa, sholat Jumat, itu aja yang saya tahu. Jadi jadi dilema untuk saya, agama mana yang benar, agama Kristen atau Islam lah, apalah itu saya nggak tahu. Cuma pada intinya setelah masuk Islam saya nyaman dan saya semakin tahu kalau agama yang saya anut ini adalah agama benar. Jadi intinya saya minta petunjuk aja untuk saya seorang tidak belajar Islam dengan banyak lah. Saya cuma mau tahu aja di Islam ini saya harus ngapain dan harus seperti apa ke depannya. Ya, sedikit nanti mungkin diperkuat oleh guru yang lain. Pertama, Rasulullah itu sudah menyampaikan yang namanya thalabul ilmi. Mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi muslim, baik laki-laki maupun perempuan, bahkan sampai menggunakan kalimat dari mulai dia dilahirkan sampai dia masuk liang lahat. Artinya mencari ilmu di sini lebih spesifik menguasai ilmu agamanya, memahami ilmu agamanya. Ketika kita sudah menemukan kebenaran di dalam Islam, kita sudah tahu bahwa agama yang hak itu adalah Islam, maka perkuat iman kita dengan banyak belajar, dengan banyak menggali ilmu Islam. Alhamdulillahnya kita tinggal di negara Indonesia, di mana di sini banyak para ulama, banyak para kiai, banyak masjid, banyak kajian-kajian tentang Islam. Maka disitulah kita untuk menggugurkan hukum wajib kita, jangan sampai kita dihukumi berdosa. Ketika kita tidak mengetahui hukum kewajiban, karena kita tidak mau belajar, maka hukumnya berdosa gitu. Makanya ada kemudahan untuk kita untuk mengetahui hukum-hukum di dalam Islam, banyak majlis taklim. Majlis itu kan tempat duduk taklim orang yang belajar gitu. Artinya maksudnya tempat kita di mana di situ belajar mencari ilmu, menimba ilmu, sehingga kita menguasai berkaitan dengan syariat-syariat Islam, fikih ibadah dan seterusnya gitu. Kita perkuat terus, perbanyak silaturahmi. Makanya kan kita diperintahkan itu untuk mendekati para ulama, minta doanya, minta wejangannya, ikuti kajiannya, begitu sebenarnya untuk kita. Nah di situ kita semakin akan menemukan, semakin menguatkan kebenaran-kebenaran di dalam Islam gitu Pak. Paham. Ya kita pelajaran tambahannya itu kan ya kita sambil hiburan, mungkin di sini kan tidak menghilangkan jenuh, sambil liatin HP, dengar kajian saudara-saudara kita gitu. Jadi kita juga ngaji di sini, alhamdulillah, menambah wawasan, menambah pengetahuan dan seterusnya gitu. Soalnya tadi kan Bapak sudah menjelaskan, sholat dijalankan, puasa dijalankan, zakat dijalankan, yaitu bagian dari rukun Islam. Tinggal bagaimana menyempurnakan syariat Islam yang berkaitan dengan yang lain-lainnya gitu. Insya Allah kita saling mengingatkan, kita saling belajar, sama-sama belajar lah, sama-sama belajar ya. Saya juga banyak belajar di sini menemui guru-guru, kita juga semua yang lain juga di sosial media sambil belajar gitu, saudaraku. Ya, itu yang saya inginkan. Jadi belajar dan belajar supaya saya tahu dan saya paham apa itu Islam dan bagaimana Islam. Nah, sip, cakep, mantap prinsipnya. Alhamdulillah. Jadi saya ketemu channel Bang Zuma ini, saya selalu ngikutin. Karena saya rasa Bang Zuma kok menjelaskannya sedetail itu, bahkan dia tahu kitab-kitab agama lain. Ini
mungkin memang ini petunjuk untuk saya ataupun pencerahan untuk diri saya sendiri supaya iman dan Islam saya semakin kuat dan tebal, jadi faham gitu. Nah, terima kasih juga saya udah diberi kesempatan untuk naik ke sini untuk mencurahkan apa yang saya keluhkan itu aja. Jadi mudah-mudahan untuk kalian semua, bapak-bapak, Bang Zuma juga tanpa terkecuali mendapatkan berkah dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Diberi umur panjang. Amin ya Allah ya Rabbi. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan. Izin Bang, ini mohon maaf. Ya, mohon maaf Bang. Cai, izin menurunkan ya. Ganti yang lain ya Bang Cai. Boleh. Terima kasih Bang Cai. Loh, udah turun duluan. Ya Bang, saya dulu Bang. Ini Bang, ingin bertanya Bang. Sabar Bang. Sabar Bang. Abang atas nama siapa? Oh, nama saya itu Bang, Ramadhani Bang. Ramadhani dari Islam ya? Ya, insya Allah, alhamdulillah. Insya Allah. sorry bang. Gimana maksudnya? Gugup Bang ngomong sama. Oh iya, siap. Silakan Bang Ramadhani, ada yang mau ditanyakan? Silakan Bang. Bukan mau tanya sih Bang. Terus kan masuk room orang Kristen ini Bang. Saya agak kecewa sih Bang. Nama-nama Nabi Muhammad dihina. Bisa nggak Bang? Saya minta bantu. Saya kan awam gitu, nggak bisa. Saya tadi cuma bergabung sebentar aja tadi di roomnya. Cuman bertanya tentang yang Yohanes 13:13 itu aja, yang Presiden itu. Baik, akan ditanggapi oleh guru-guru kita ya. Silakan Ustaz Arif. Nah gini Bang, saya boleh minta tolong nggak? Salah satu rekan abang ini, apa Bang Zuma atau Bang Dewa, terserah lah. Iya, baik Ya, Bang. bisa. Baik Bang Ramadhani, akan ditanggapi dulu ya sama guru kita ya. Iya Bang. Nah enggak Ya, Bang. baik. Ini itu Bang. Bentar aja Bang, bentar Bang. Apa tuh minta tolong salah satu rekan abang masuk ke roomnya Christian Prince dulu Bang. Gini Bang. Abang di mute dulu. Biar ditanggapi Ustadz Alif dulu. Di mute dulu ya. Oke Bang. Ah, baik, terima kasih. Silakan Ustadz Arif. Baik, terima kasih. Buat saudara-saudaraku, ketika kita merasa sakit hati Rasulullah, Al-Quran, dan semuanya yang berkaitan dengan Islam dihinakan oleh kaum kufar, sebenarnya perasaan satu umat Islam yang lain pun sama saja. Kita pun sakit di sini, merasa sakit hati. Nah, pertama, kedua, kita merujuk dulu kepada Al-Quran bahwa ketika ada yang memperolok-olok ayat-ayat Allah, maka tinggalkan dia sampai dia kembali mengalihkan pembicaraannya yang lain. Baru silahkan kalau mau bergabung. Ketika memperolok-olok itu hindari. Terus juga masalahnya adalah ketika orang itu niatnya menghina, kita punya solusi sebenarnya. Karena kita di warga negara yang baik juga diatur dalam hal berkeyakinan. Ketika menghinakan, menistakan agama lain, sebenarnya undang-undang negara kita itu melindungi. Tinggal kita kumpulkan buktinya, sampaikan, laporkan kepada yang berwajib. Nah, itu lebih tepat. Karena ketika didebat lagi, karena memang niatnya itu menghujat, dia makin senang. Bagaimana caranya ketika dia menghujat, kita juga ikut menghujat. Karena dia semakin kuat untuk menghujat gitu. Jadi tidak ada yang positif ketika sudah niatnya jahat, niatnya mengolok-olok kita ladeni. Itu bukan kebenaran yang kita temukan. Yang ada malah emosi, perpecahan dan seterusnya. Lebih baik kumpulkan data lalu laporkan. Nah, itu kami sarankan demikian. Jadi memang kedepannya adalah angka baiknya kumpulkan data, kasih tahu dengan kami, laporkan kepada pihak yang berwajib, insya Allah kita dukung. Kalau lapor kepada kami sudah kenyang menghadapi mereka sekarang ini, maka kami lebih baik fokus bagaimana menjawab fitnah mereka, bukan ingin ikut masuk ke dalam mereka lalu mereka menghujat, kami terpancing emosi. Saya nggak mau. Kita tidak boleh. Kalau bisa muslim itu jangan layanin. Orang kalau sudah niatnya menghujat itu jangan dilayanin, jangan diikutin. Percuma. Itu di roomnya mereka, kita mau nyampaikan dalil apapun percuma. Karena niatnya memang menghujat. Bukan untuk
belajar atau mengedukasi orang, bukan. Niatnya menghujat. Kita maksa di mute, kalau enggak dipaksa lagi di kick, ya malah makin sakit hati gitu. Mendingan kita tinggalkan, fokus aja. Di sini juga di Komal-Komal Muslim banyak orang-orang Kristen juga yang berpikirnya sehat, sepemikiran kita, dia mengajak diskusi dengan baik. Makanya kita di sini menolak para penghujat gitu. Yang mau berdiskusi dengan Muslim, silahkan Kristen naik, kita diskusi santun, ayo kita tunjukkan bahwa kita gitu, Bang. Oke, Bang. Gini, Bang, makasih, Bang. Ini mohon maaf sebelumnya. Ditanggapi ya, Bang Ramadhani. Poinnya sudah didapat ya, Bang Ramadhani. Saya juga mohon ampun kepada Allah, Bang. Apa tuh? Saya nggak ada niat-niat menjebak ataupun mengadu, Bang ya. Maaf tuh, Bang. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Banyak bener yang komen ini, yang komen menjebak ini katanya. Iya, ya nggak apa-apa, Bang Ramadhani. Yang jelas poinnya sudah didapat dari jawaban Ustadz kami ya, Bang Ramadhani. Mohon maaf, Bang ya. Mohon maaf. Ya, sama-sama. Terima kasih Bang Ramadhani sudah mampir ke sini. Oke, Bang. Oke, izin menurunkan ya. Assalamualaikum Bang Ramadhani. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam. Ya, di sini kita sapa dulu ada Tapa 99. Halo. Assalamualaikum abang-abang. Waalaikumsalam. Masya Allah. Silakan, ada yang mau disampaikan? Boleh nanya apa aja, Bang? Kalau harga gula sih nggak bisa ditanyakan di sini. Harga gula, harga beras gitu. Gini Bang. Silakan. Ini sensitif tapi Bang, nggak apa-apa Bang. Waduh, sensitif apa ini? Masalah. Saya udah pakai sensor utang jadi Bang. Nggak ngaruh. Oh, utang piutang. Gimana Ustaz Alif? Apa mau dilanjutkan Ustaz? Ustaz Alif, gimana? Mengenai hutang piutang, apakah mau dilanjutkan dibahas ini Ustaz Alif? Hanya aja daripada pertengkaran, hanya aja Bang. Gak ada pertengkaran nih Bang. Ya silakan Bang Tapa, silakan. Gini Bang. Dulu saya kan pernah Bali Bang ya. Halo Bang. Ya lanjut. Oh ya, dulu aku pernah merantau di Bali, terus ngontrak ya kayak kaki lima itu dah. Ada orang Hindu. Terus habis itu ya singkat cerita, saya punya utang 600.000, saya nggak bisa bayar sama orang Hindu ini. Terus saya punya uang mau bayar, tapi aku mikir gini, ini kalau dibayar uangnya pasti uangnya dibuat beli buat sembahyangan itu Bang. Terus saya nggak dibayar Bang. Kan gabungkan utang dengan itu, utang harus tetap dibayar Bang. Jangan Anda tidak bisa bahwa dia mau pergunakan apa, itu hak dia dan tanggung jawab Anda bayar utang. Bayar aja Bang. Adapun dia pergunakan untuk apa, itu haknya dan dosanya dosa dia sendiri. Gitu ya Bun. Oke Bun, siap Bun. Kan Ustadz kalau mau ditambahin. Wajib bayar. Sebenarnya itu nggak bisa punya alasan gitu Bang. Justru mengembalikan itu cara yang terbaik. Ketika Anda untuk mengembalikan sadar, nanti akan digunakan untuk apa? Mestinya kita juga sadar kita minjem itu uang hasil apa kalau mau ke sana. Kalau kita sadar uang itu hasil apa, mendingan dikembalikan, kita nggak ada urusan. Oke? Lanjut. Bang Ustaz Alif, sebenarnya bukan utang kontrak gitu, biasanya per bulan tuh 400 gitu Bang Ustaz Alif. Terus saya pulang hari raya itu terus gak balik lagi ke Bali gitulah. Masalahnya saya gak ke Bali lagi, terus itu dah gak bisa bayar lagi, mau ke Bali gak bisa gitu maksudnya. Bukan utang-utang uang itu, gak kontrakan. Mungkin jawabanku masih sama Bang ya. Saya tidak jauh-jauh, intinya itu hak adami, hak sesama anak Adam itu diselesaikan.
Iya. Ngerti sebenarnya saya. Enggak saya terlalu mikir apa pakai ilmu fikih itu guys. Kalau enggak bang, titip ke saya enggak apa-apa bang. Bang Dewa masih mantap. Buat kawin lagi lumayan. Oke ya. Ya bang, makasih bang ya. Makasih Bang Tapa. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini ada si Bolang. Selamat siang si Bolang. Kristen atau Islam Bang? Ya, selamat sore. Kristen pengikut Yesus. Abang. Bengasi Bolang. Nena petualang, gitu ya lagunya ya? Nggak tahu gimana lagunya. Ya sudah. Oke, di sini kita sudah kedatangan tamu dari sahabat-sahabat Kristen yang akan berdiskusi Boleh dengan guru-guru kita. Saya narasi dulu, jangan dipotong. Waduh, kok dipotong terus itu loh. Oke, jadi kita akan mulai diskusinya. Di sini ada Ustadz Alif. Ada Bang Mahadewa, ada Gurunda Zuma masih monitor Gurunda. Gurunda? Udah jadi barusan. Oh iya, siap. Itu kan. Siap. Silakan Gurunda Zuma dengan si Bolang ini dari teman Kristen. Pertandingan dimulai. Saya mau bertanya. Ya, silakan bos. Saya kan sebagai tamu. Saya nggak merasa bos, saya masyarakat biasa, brother-brotherku. Siap. Silakan Pak, diminum dulu Pak akuannya Pak. Silakan. Sambil santai kita ya Pak. Baik. Iya, saya mau bertanya itu kan. Saya mendengar narasi aja sih. Maksud dari itu brotherku semuanya, ayat Sahih Bukhari 5254 itu, kenapa sesudah diangkat Nabi kok begitu dia abangku semua brotherku? Boleh dikasih kejelasan? Silakan abang. Memotong jari begitu. Iya. Sementara kan sifat Nabi itu kan menolong atau ya menyampaikan perkataan-perkataannya Sang Pencipta dengan baik begitu, tidak mengajarkan atau melakukan seperti ya. Silakan abangku, brotherku. Maaf ya, saya mau cuma bertanya aja gitu ya. Roti. Oke. Silakan Gurunda. Sahih Bukhari 5254 ya. Baik. Silakan Gurunda. Iya. Baik. Jadi terkait dengan apa yang Anda narasikan ya, dengan Bukhari, dengan perintah yang ada di dalam hadis yang Anda temukan. Kalau Anda menerjemahkan itu adalah sesuatu yang negatif, maka Al-Quran perintah Rasulullah juga menerangkan, Bismillahirrahmanirrahim, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatal hasanah. Serulah seluruh manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantalah mereka dengan cara yang baik. Ini kaidah penyampaian Islam. Nah, kenapa ada data seperti itu di ajaran Islam? Seperti yang Anda narasikan, itu dikarenakan Rasulullah Muhammad SAW datang di tengah-tengah bangsa jahiliyah, di mana Allah memberikan kemudian tugas dan kewajiban kepada Rasulullah untuk menegakkan hukum-hukum kepada seluruh umat manusia. Jadi ketika ada hukum Tuhan yang ingin ditegakkan kepada manusia, maka hukum Tuhan itu memiliki kedudukan yang paling utama. Tidak ada hukum di luarnya. Itulah yang harus kemudian menjadi acuan. Sama seperti ketika Nabi Musa menerima perintah, menerima titah, menerima hukum, menerima perintah dari Tuhan, maka perintah-perintah itu harus disampaikan kepada kaumnya dengan tegas. Kalau diperintahkan membunuh, bunuh.
kalau diperintahkan bacok-bacok, kalau diperintahkan kemudian sabet-sabet. Itu Nabi Musa alaihissalam. Dan akan datang lagi Nabi yang sama seperti itu, yang menegakkan kemudian hukum-hukum kepada bangsa-bangsa tanpa pandang bulu. Hukum yang dibawa adalah hukum yang seperti api, melalap habis, membakar habis semua hukum-hukum di luar daripada hukum Tuhan. Karena itulah kemudian Rasulullah Muhammad SAW tidak boleh letoi. Rasulullah Muhammad SAW tidak boleh lebay. Rasulullah Muhammad SAW ketika ia datang, dia harus tegas, dia harus lantang menyuarakan hukum itu. Sehingga siapapun yang menjadi halangan, rintangan di depannya harus dibakar sesuai dengan nomor 2. Dia akan membawa hukum di tangannya untuk hukum itu seperti tiang api yang menyala-nyala. Demikian. Baik, terima kasih kalau pendapat Anda. Tetapi saya bertanya tentang hadis atau kitab Anda, brotherku. Anda nggak fair gitu. Anda lari ke Alkitab begitu. Katanya kitab penyempurna begitu, brother. Kenapa kok lari ke Alkitab? Dan kedua, narasi Anda tadi tentang pencipta itu mengajarkan yang baik, bukan untuk membunuh. Berarti Tuhan Anda tuh mengajarkan untuk membunuh begitu. Oke. Tapi kan Tuhan ada mengatakan Maha Pengasih, Penyayang begitu, brother. Silakan. Iya, baik. Ada berapa perintah bunuh di dalam kitab yang Anda genggam? Apakah itu bukan dari Tuhan? Bunuhlah, 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 bunuh. Kan sampai Tuhan Anda pun dibunuh dan Anda legalkan pembunuhan kepada Tuhan Anda itu sebagai konsep keselamatan. Apakah itu bukan dari Tuhan? Jadi ketika ada perintah di dalam Al-Quran atau hadits untuk menegakkan hukum dan mereka yang membantah hukum itu, maka mata ganti mata, tangan ganti tangan, jiwa ganti jiwa. Itu adalah kaidah dari pencipta langit dan bumi. Sekarang coba Anda hitung, ada berapa banyak perintah bunuh di dalam kitab saudara? Apakah Anda tidak mengakui bahwa itu firman Tuhan? Kenapa demikian? Karena hukum Tuhan itu harus ditegakkan. Manusia itu cenderung lebih pilih setan daripada Tuhan. Contoh, ketika Tuhannya mengatakan, sunatlah dirimu. Kemudian ada setan mengatakan, jangan kau sunat dirimu. Kira-kira kuat mana pengaruhnya? Lebih kuat setan. Kenapa demikian? Karena Tuhan memberikan kehendak bebas kepada manusia. Adam fatalaqqa Adamu min rabbi kalimati. Adam menerima kemudian kalimat setelah dia bertaubat. Taubatnya diterima. Nah, sekarang Tuhan memberikan kebebasan, kehendak free will. Tetapi sebelumnya Tuhan memberi hukum dulu. Inilah hukumnya, inilah hukumnya. Siapa yang beriman silakan beriman. Siapa yang mau kafir silakan kafir. Nah, oleh karena itulah kemudian ketika Al-Quran itu datang sebagai penyempurna, maka Al-Quran ini harus sampai kepada akhir zaman. Tidak boleh hancur di tengah-tengah bangsa Arab saja. Maka supaya sampai ke akhir zaman, ke bangsa lain, maka aturan yang datang ini siapapun penghalangnya harus ditampar. Inilah makanya Al-Quran sampai detik ini tidak goyah. Kenapa? Karena Al-Quran itu disampaikan dengan ketegasan. Kenapa disampaikan dengan ketegasan? Karena itu perintah. Hukum yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW adalah yang harus sampai kepada manusia terakhir hingga kiamat datang. Sedangkan hukumnya Nabi Musa sudah selesai. Hukumnya Yesus sudah final lebih awal. Maka hukum yang terakhir ini harus betul-betul dilaksanakan dan diimplementasikan dalam setiap lini kehidupan manusia. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bih man nasya'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Dengan Al-Quran ini Allah memberi cahaya, Allah memberi petunjuk, dan sungguh-sungguh kemudian Al-Quran ini akan membimbing manusia seluruhnya kepada jalan yang lurus. Oleh karena itu, siapapun yang menghalangi pengajaran Rasulullah Muhammad SAW kala itu, mereka harus dibakar dengan hukum Allah. Makanya Nabi Musa bunuh. Jangan kau biarkan seekor monyet pun hidup.
Jangan kau biarkan seekor lalat pun hidup. Semua yang ada di kota itu yang diserahkan oleh Tuhanmu harus kau bunuh. Jangan kau biarkan apapun yang bernapas. Kok bisa kayak begitu? Apakah Tuhannya Nabi Musa tidak maha pengasih, tidak maha penyayang? Gitu bang. Oke, baik brother. Terima kasih tanggapan Anda. Ya, di situ saya tidak membantah itu ya, karena ajaran kitab Anda ternyata begitu, bukan seperti kitab kami. Walaupun Anda sedikit paham dengan kitab kami, tetapi finalnya Yesus mengajarkan kasih begitu, tidak mengajarkan untuk membunuhlah orang kafir-kafir itu. Kira-kira begitu brother. Thank you brother, diskusi ya brother. Pak, sebentar Pak, kita masuk. Oke. Silakan. Kan ajaran kasih, silakan Bang Juma. Iya. Kasih diajarkan. Silakan Bang Juma. Oke. Silakan. Jadi sebenarnya kalau Anda membaca data di dalam kitab saudara tentang kasih hanya ada 2 ayat. Ayat pembunuhan, pembantaian itu, penghukuman itu ada jutaan ribuan data. Itu pun hanya sebagai simbol aja, sebagai topeng. Coba Anda lihat sebelum abad ke-20, bagaimana orang-orang Kristen itu di dalam mengajarkan dan melaksanakan kemudian pengajaran Kristen ke bangsa lain. Bagaimana? Di Indonesia aja dulu. Bagaimana cara Kristen ini masuk, merasuki jiwa-jiwa pribumi? Dengan cara kasih? Gak ada bang. Kristen diajarkan di Nusantara ini dengan cara membuat jutaan anak menjadi wanita, istri menjadi janda. Itulah Kristen. Jadi kalau dikatakan ajaran Kristen kasih, saya boleh mengatakan itu neneknya kiper. Itu nggak ada. Kasih itu hanya muncul belakangan. Itu teori. Kristen itu adalah ajaran yang beringas. Bayangkan aja. Untuk menetapkan Yesus itu, menghapuskan dosa orang-orang Kristen harus dilakukan pembunuhan dulu. Tanpa pembunuhan Kristen tak punya Tuhan. Jadi semua aspek yang ada di dalam ajaran Kristen itu semua berasal dari darah. Darah, dan darah. Itu yang perlu Anda pahami. Makanya kalau sekarang orang Kristen mengatakan agamanya adalah ajaran kasih, mungkin maksudnya ajaran kasihan deh loh. Gak ada itu bang, Kristen ajaran kasih gak ada. Gak ada. Apa yang di Kristen ajaran kasih? Coba kasih saya satu contoh di Kristen ajaran kasih yang bisa kita buktiin hari ini itu apa? Baik, terima kasih kalau narasi. Atau sepotong aja kalau ada. Baik, narasi Anda itu sangat bagus. Biar. Iya memang, karena benar. Kalau Anda mengatakan begitu, contoh ajaran kasih yang sudah tertera sampai saat ini, Anda sudah melihat. Contoh itu gereja atau contoh Kristen lagi ibadah dikeluarkan, tidak membalas dengan menutup ibadah agama saudaranya. Itu contoh yang nyata ya. Justru mereka tuh mendoakan, ampunilah mereka. Contoh, saya punya teman, di kota Medan, gereja mereka dibakar atau disuruh paksa keluar. Nah ternyata mereka teman-teman saya itu bukan untuk melapor ke aparat atau membalas dengan bakar rumah ibadah saudaranya. Nah itu bukti kasih. Dan kedua, membuktikan kasih kami ini, contoh seperti perdebatan-perdebatan yang di media-media ini, kalau di dalam kekristenan saya lihat tidak ada sedikit pun lapar begitu. Tetapi itu kelihatan ya, karena di Islam tidak ada yang menghujat, Bang. Lah, kalau terkait dengan penghujatan umat Islam tidak menghujat. Dengar. Iya, Islam tidak menghujat, Anda katakan kan? Kalau terkait dengan penghujatan narasi Anda itu, Anda katakan Yesus tidak disalibkan, itu sudah penghujatan. Karena sudah nyata di luar Bible, di luar Alkitab. Kata siapa? Jangan dipotong dulu, brother, biar kita secara akademis. Saya tadi tidak ada memotong Anda. Di luar kitab-kitab
Jesus Christ sampai saat ini di Yerusalem sampai Bukit Golgatanya nyata. Boleh Anda berdiskusi langsung sama orang rabi-rabi yang ada di Israel sana, brotherku. Jadi begitu, brother. Anda tadi meminta kan bukti kasih itu, brother. Saya tidak mau menghujat tidak itu, ada, karena tidak ada sedikit pun. Giliran saya, Bang. Tidak ada sedikit pun ajaran kasih di situ, enggak ada ajaran kasih, malah ajaran kebohongan yang saya lihat. Ajaran tipu-tipu, gereja dibakar, gereja itu ajaran tipu-tipu, itu enggak ada itu, Bang. Sekarang begini, kalau itu yang Anda jadikan takaran, Anda tahu Irak, negara mayoritas Islam, rata dengan tanah sampai hari ini. Tidak bisa kemudian pulih seperti dulu. Siapa yang tanah dengan fitnah bahwa Irak itu memproduksi senjata pemusnah massal? Siapa itu? Apa nama agamanya, apa nama Tuhannya, apa nama rumah ibadahnya? Penganut apa dia? Ajaran Kasino Indro. Amerika mayoritas kafir laknatullah memfitnah Irak, memproduksi kemudian. Berapa masjid yang hancur oleh Amerika di sana, Bang? Berapa orang Islam, berapa juta orang Islam yang mati di sana oleh karena Kristen Amerika, Bang? Kalau hanya gereja yang Anda fitnahkan itu, yang adalah gereja yang tidak resmi, yang tadinya ruko, lama-lama jadi tempat ibadah. Gerejanya ada di barat, yang datang itu dari timur, dari utara, dari selatan, yang datang beribadah di situ di tengah-tengah orang Islam yang mengganggu orang banyak. Gerejanya gereja Batak, yang datang beribadah orang-orang bukan Batak. Gimana ceritanya tuh? Irak aja sebagai implementasi bukti. Berapa juta manusia di sana habis mati. Berapa anak menjadi yatim, berapa wanita menjadi janda, berapa laki menjadi duda disebabkan karena Kristen Amerika. Itu yang Anda ajarkan kasih. Itu hanya gara-gara ada satu gereja, katanya gereja disuruh keluar karena ada izin-izinnya, mengganggu juga orang karena yang datang ibadah bukan warga setempat tapi warga yang jauh datang. Orang lagi sedang-sedangnya asik, tiba-tiba datang motor, bukan lagi knalpot racing yang dibawa masuk di kampungnya orang hanya untuk numpang ibadah di situ. Itu yang Anda maksudkan ajaran kasih. Bagaimana dengan orang-orang di sekelilingi Irak, orang Islam? Ada ikut membantu itu? Kalau itu yang Anda katakan kemudian ajaran kasih, nggak ada. Bagaimana dengan nenek Anda, kakek Anda yang sama-sama membantu Belanda dan Portugis menjajah Nusantara ini? Ketika majikannya kami usir, kakek kami usir, bagaimana dengan kakek Anda yang menjadikan Anda Kristen hari ini? Kami usir, kami aniaya. Tempat gereja Anda masih ada sampai sekarang. Kantor saya sebelah kanan, gereja penjajah itu 200 meter. Di belakang kantor saya itu 300 meter. Ada rubuh gitu? Enggak rubuh. Siapa yang kemudian dijajah? Orang Islam. Yang menjajah siapa? Orang Kristen, namanya Belanda. Coba, ada gitu setelah mereka berhasil kami usir, kakek kami usir, pengikutnya yang pribumi, kakek Anda, ada kami suruh ikut kamu sama anak majikanmu ke Belanda sana. Kami ratakan tempat ibadahnya, ada gitu, Bang? Gak ada, Bang. Jadi ajaran kasih di Kristen itu palsu, itu topeng, itu gigi palsu itu, Bang. Bisa saya tanggapin? Silakan. Iya, baik. Jadi Anda itu narasinya sudah lari dari 0,3 itu fakta, meter, Bang. Itu fakta. Iya, fakta. Oke, jadi begini brother ya. Begini brother ya. Terkait dengan narasi Anda itu yang masa penjajahan bukan Venesia ya, Indonesia itu perdagangan, bukan membawa agamawi. Anda itu jangan melebar dulu. Justru agama Anda itu mengislamisasikan di Perang Padri di Tanah Batak. Itu sudah jelas-jelas. Sudah jelas-jelas itu sejarahnya sampai sekarang. Kalau Anda narasikan tadi tentang perdagangan Indonesia dengan ya narasi-narasi bodong begitu, brother. Kita sudah tahu sejarah sekolah atau apa gitu. Zaman penjajahan tidak ada namanya membawa narasi agama dari luar. No way, tidak ada. Justru Anda
Baca itu di historisnya kerajaan Gajah Mada. Biar tahu Anda. Beda ya konteksnya. Jangan dibawa dengan penjajahan, narasi penjajahan, agama penjajahan. Kalau memang itu tanggapan Anda silakan, boleh-boleh saja gitu. Tetapi kita perplay aja gitu. Justru yang nyata itu di Perang Padri di Sumatera Utara North itu sudah jelas. Jadi itu tadi brother, kita jangan melebar begitu. Silakan brother. Gurunda, dikit ya. Silakan. Ya, jadi gini, soal Padri yang mesti lo diketahui itu, Padri itu Batak itu dulunya muslim. Batak itu dulunya muslim, Islam Batak itu dulu tuh. Lalu kemudian datanglah zending. Tunggu dong, jangan dibantah dulu, karena nanti ada waktunya. Nah, datanglah zending menawarkan babi dan juga beras gitu kan. Tergerus. Wah, enak juga ya berasnya. Wah, enak juga babi. Wah, kita diperlakukan beda nih oleh para zending nih. Nah, gitu. Inilah orang-orang yang melakukan apa? Pemurtadan ini. Karena Islam itu ya itulah. Orang kalau misalnya ada murtad lalu memerangi orang Islam, ya diperangi balik gitu. Itu pertama. Terus yang kedua, bukannya Yesus sendiri yang minta pertentangan. Coba dibaca Lukas 12:51. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan damai kataku kepadamu. Bukan damai melainkan pertentangan. Kita kasih pertentangan, kenapa kalian nangis? Tuhan kalian yang minta pertentangan. Kami kasih paham kok nangis gitu. Itu pertama, itu kedua. Yang ketiga sekarang, ketika misalnya gereja kalian hoax dibakar, atau misalnya IMB-nya belum ada terus nggak boleh bergereja gitu, itu bukan kasih bre, itu mental victim, mengeluh. Kasih kalian itu kasih mengeluh, tau nggak? Lu kalau misalnya nggak bisa bikin gereja di sana, lu bikin di Timor Leste lu bikin gitu, ya. Lu perkampungan Jawa datang mukanya perkampungan Sunda yang datang mukanya Manado semua. Gimana orang nggak susah? Ya, biar saya tanggapi kebenarannya ada. Ya, Gurunda belum. Gurunda dulu. Gurunda monitor Gurunda. Nanti sekalian sama Gurunda. Bolang, tunggu dulu. Jangan. Diam dulu. Gurunda monitor Gurunda. Jadi kalau Anda mengatakan Belanda itu tidak mengajarkan Kristen, itu berarti Anda perlu periksa IQ Anda dulu. Belanda itu datang bersama dengan misionaris, mengajarkan penjajahan. Jadi mereka yang dijajah, lapar dan seterusnya diajarin untuk dibaptis. Itulah kalian. Apa dasar pijakannya kemudian? Ulangan 20 yang digenggam oleh orang Belanda. Nomor 10, apabila engkau mendekati satu kota untuk berperang, maka haruslah engkau menawarkan perdamaian kepadanya. Apabila kota itu menerima tawaran perdamaian dan dibukanya pintu gerbang bagimu, maka haruslah semua penduduk yang terdapat di situ melakukan pekerjaan rodi untukmu dan menjadi budak bagimu. Ini Belanda praktekkan tidak ini dalil Bible? Dipraktekkan, Bung. Jadi kamu, saudara saya ini, si Molang, ya, kalau Anda ingin belajar tentang sejarah kekristenan, ini tidak bisa terlepas dari Bible itu sendiri. Memang ada perintah di dalam untuk memperbudak orang-orang yang sudah dikuasai wilayahnya. Di situ sangat jelas. Apabila kota itu menerima tawaran, maka kenapa Indonesia itu pernah menjadi Hindia Belanda? Karena sudah diterima. Setelah diterima tawaran kerjasama, maka Belanda yang licik, yang Tuhannya Yesus ini rumah ibadahnya gereja, memperbudak pribumi untuk bekerja rodi. Tetapi apabila kota itu tidak mau berdamai dengan engkau, melainkan mengadakan pertempuran dengan engkau, maka haruslah engkau mengepungnya. Itu jelas diperhatikan oleh Belanda. Makanya kakek saudara Sibolang atau neneknya kakek Sibolang menjadi pengikut agama penjajah, begitu. Makanya Anda menjadi Kristen sekarang. Boleh saya tanggapi? Silakan. Tunggu. Iya. Tunggu Gurunda, izin Gurunda. Tadi Sibolang ini memelintir ayat Gurunda karena di Sahih Bukhari yang dia maksud ini Gurunda itu adalah mengenai sekelompok orang yang sedang menderita sakit ketika berada di Madinah, ya kan? Ini dipelintir sama dia Gurunda karena
di Sahih Bukhari 5254 ini diceritakan di paling bawah tertulis bahwasanya kejadian tersebut itu terjadi sebelum turunnya ayat tentang hudud. Turun tentang ayat tentang hukuman itu, Gurunda, dipintir sama dia. Lanjut, Gurunda. Oke, baik. Kalau narasi Anda begitu, Ardiansa, Anda salah menanggapin. Oke, sebelum saya menanggapin kamu, saya menanggapin si Kores dulu. Ya, tadi Kores mantap sekali itu. Jawaban kamu tuh jawaban bodong, jawaban terbodoh. Batak dulu, orang Batak itu tidak ada agama. Agama Batak itu tidak ada agama. Parmalin, Kores. Ya ampun. Kau baca dulu, Kores. Kau baca, jangan asal menyelobong atau menarasi yang tidak-tidak. Batak itu parmalin. Agama kepercayaan. Pelajari nanti, Kores. Buka itu di Google Chrome atau di Google apapun terserah. Dan menanggapin Brother Juma terkait dengan itu tadi, kalau tanggapi tadi yang Lukas, tanggapi pernyataan Kores yang mengatakan aku datang bukan untuk membawa damai tetapi membawa pertentangan. Tanggapi pernyataan itu, Pak. Yang mengatakan itu kan si Kores. Jadi menanggapin apa saya? Silakan, Mahadewa. Di Bible tadi Bang Kores mengatakan aku datang bukan untuk membawa kedamaian tetapi aku datang membawa pertentangan. Itu pernyataan dari Yesus. Tanggapi ayat itu, Pak. Tanggapi. Aku datang bukan membawa perdamaian melainkan pertentangan. Yesus datang ke dunia bukan untuk perdamaian, bukan untuk pertentangan. Melainkan Yesus datang ke dunia sebentar, Mahadewa. Yesus datang ke dunia itu sebentar. Itu langsung kalian memotong, tidak secara akademis berdiskusi begini. Yesus datang ke dunia ini untuk mengampuni dosa. Pertentangan yang saya tanya. Anda tidak mengimanin Alkitab, kenapa Anda mengatakan bertentangan? Lucu kan? Ajaran Anda atau ajaran kami? Lelet.com kamu tuh. Loh, berarti senggal.com ini orang ikan satu.com kalau begitu, Bapak. Kita kan narasinya kita secara akademis. Jangan. Ya, tadi Bang Kores membawakan ayat bukan tadi? Bang Kores? Satu-satu dong. Satu-satu dong. Tadi. Satu-satu dong. Ya, ditampilkan ayatnya dulu Bang Kores biar dia bisa baca. Dia punya mata kan? Dia punya mata. Mudah-mudahan dia bisa baca. Belum selesai. Udahlah. Udahlah, brother, kalau biarin dia habisin dulu aja, Bang Dew. Oh iya. Mahadewa, si Kores itu tahu macam mana saya itu bernarasi atau berdiskusi dari zaman ke zaman. Jadi jangan dipotong-potong, Mahadewa. Oke, brother. Kalau begini diskusinya saya lebih bagus mundur biar dibilang kalah. Ya nggak apa-apa, mundur aja nggak apa-apa. Daripada tadi kan terjadi penghujatan, daripada terjadi penghujatan, saya tidak suka itu, brotherku. Oke. Ya nggak apa-apa, tidak suka nggak apa-apa, keluar aja. Kami nggak butuh Bapak. Kami nggak butuh Bapak kok. Sabar, Bang Dewa. Sabar. Enggak, mohon maaf ya. Tadinya Dewa pikir dia mau menanggapi pernyataan Kores yang mengatakan aku datang bukan untuk membawa kedamaian tetapi pertentangan. Dewa pikir mau menanggapi itu, Bang Juma. Nggak taunya menanggapi yang lain. Ya kan? Yo, Bang Dew, itu udah kunci mati itu, dalil itu gitu kan. Tuhannya sendiri yang minta pertentangan. Kita sambut mengeluh umatnya. Gitu. Tadi yang lucu dia mengatakan bangun gereja kami tidak boleh, bangun gereja kami tidak boleh. Gereja yang ada sama mereka, ngapain harus bangun gereja? Ya kan? Mendingan beli lagi gereja yang dijual itu. Ngapain mesti bangun gereja segala? Ajaran kasih. Baca 2 Raja-Raja 6:29 no. Ajaran kasih. Ajaran memasak anak itu luar biasa, memakan anak itu. Baca. Ya, silakan si Bolang baca 2 Raja-Raja 6:29. Anak lu harus dibaca, harus dimakan itu, dimasak. Lanjut Bang Juma, maaf.
Enggak loh Bang, dia Jaran kasih. Siapa lagi yang mau kau tipu dengan jaran itu? Jaran kasih. Kasih. Apa enggak Bang, apa kita mau menghitung Bang antara dalam Al-Qur'an sama kata-kata kasih di dalam kekristenan? Mau dihitung enggak? Udah berapa kali ya Dewa sampaikan ya? Nama surahnya kita nama surahnya aja Ar-Rahman. Kalau kita mau menghitung ya, ada berapa kata-kata kasih di dalam kekristenan? Ada berapa kata-kata kasih di dalam Islam? Di Islam berantakan itu kata-kata kasih. Ada berapa kata-kata pedang di dalam kekristenan? 395 kali disebutkan. Pedang buat apa itu? Ada berapa kata-kata pedang di dalam Al-Quran? No, tidak ada sama sekali. Pedangnya Islam adalah intelektual. Pedangnya Islam adalah kecerdasan pada saat kita berpikir. Ada berapa kata-kata perang di dalam Bible? 400 kali disebutkan. Ada berapa kata-kata perang dalam Al-Quran? 5 kali disebutkan. Itu pun dalam konteks peperangan.